Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, eh, bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran geografi. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Nah, eh, kita akan mulai absensi terlebih dahulu ya, terkait siapa saja yang hadir pada pembelajaran hari ini dan siapa saja yang sakit izin ataupun dispen. Nah, oke. Kita ada beberapa siswa-siswi yang tidak hadir pada hari ini. Nah, semoga yang sakit cepat disembuhkan dan juga yang sedang melakukan kegiatan di luar, apapun itu aktivitasnya, semoga dilancarkan. Nah, materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini yaitu tentang pembentukan kebudayaan nasional dan pelestarian serta pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, kita ketahui ya bahwa kebudayaan merupakan suatu cara hidup dari masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun atau dilakukan secara turun-temurun. Hal ini berlaku karena merupakan suatu kebiasaan dari orang-orang terdahulu atau dari orang tua kita yang mungkin bisa kita lihat itu menjadi suatu hal yang lumrah di masyarakat. Yang contohnya seperti apa? Seperti kebudayaan kita, kita diajarkan untuk sebelum berangkat untuk suntangan kepada orang tua, suntangan kepada guru ataupun orang tua. Nah, itu merupakan salah satu kebudayaan dari masyarakat kita tentang tata krama dan kesopanan. Apa faktor-faktor pembentuk kebudayaan Indonesia? Nah, di sini ada 5 faktor. Yang pertama faktor geografis, kemudian faktor budaya asing, pengaruh Indo-Buddha, pengaruh agama Islam, dan pengaruh budaya Barat. Nah, kita mulai bahas dari faktor geografis. Nah, kenapa faktor geografis sangat penting terhadap pembentukan kebudayaan Indonesia? Nah, di sini kita bisa melihat aktivitas-aktivitas manusia yang ada di lingkungan kita merupakan suatu bentuk aktivitas dari cara menyesuaikan diri terhadap alam. Kegiatan aktivitas seperti kebudayaan yang ada di Indonesia itu sangat berkaitan sekali dengan pemanfaatan alam. Ada kearifan lokal dan sebagainya. Seperti apa contohnya? Yang menjadi ciri khas dari negara Indonesia adalah dikenal sebagai negara agraris. Nah, dari dahulu juga memang suatu kebudayaan yang ada di Indonesia itu, dari dahulu juga Indonesia itu terkenal dengan rempah-rempahnya. Maka bisa kita lihat dari bentuk masakan, kemudian dari bentuk aktivitas budaya seperti kegiatan kesenian, sangat berhubungan sekali dengan. Nah, ini merupakan salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia yang kita bisa lihat bahwa ini adalah kegiatan-kegiatan suatu syukuran, ya, suatu budaya yang sangat melekat di beberapa golongan masyarakat terkait kepada faktor geografis itu sendiri. Ada pengaruh budaya asing. Nah, pengaruh budaya asing ini didominasi oleh pedagang-pedagang yang dulu berjualan rempah-rempah datang ke Nusantara. Jadi saat itu mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tapi mereka juga membawa kebudayaan yang mereka bawa. Entah itu lewat mereka cara berkomunikasi, menyampaikan suatu kebiasaan, ataupun lewat mereka pernikahan. Jadi ada orang yang berdagang ke sana, kemudian mereka menikah dengan pribumi yang ada di kita. Nah, mereka itu datang dari mana? Dari Cina, kemudian Gujarat, kemudian dari Persia, Belanda, Portugis, Inggris, dan juga Jepang. Itu yang sangat mendominasi negara Indonesia. Nah, salah satu contohnya yang kita bisa lihat dari bentuk monumen seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa adanya akulturasi ataupun percampuran budaya
yang ada di Indonesia terkait dari orang-orang asing yang masuk ke sini. Bukan hanya dibentuk monumen, tapi juga dalam sistem tatanan masyarakat, baik itu kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita, baik itu dalam kegiatan hari-hari libur dan sebagainya. Itu juga sangat berpengaruh pada sistem kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada pengaruh Hindu-Buddha. Nah, bisa kita ketahui bahwa adanya pengaruh Hindu-Buddha ini sudah masuk sejak 400 sebelum Masehi, di mana kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat itu sangat kental, di mana kita bisa lihat bahwa animisme dan dinamisme itu pada zaman dahulu itu sangat kental. Nah, yang paling terkenal sejak dulu yang bisa kita lihat dari adanya akulturasi budaya dari Hindu dan Buddha adalah berupa candi. Nah, ini sangat jelas sekali ya, adanya percampuran-percampuran kebudayaan yang ada di Indonesia itu dipengaruhi oleh Hindu-Buddha dan kegiatan-kegiatan, sehingga di sini ada kemiripan dengan monumen yang ada di India, misalnya India, terus kemudian Thailand dan sebagainya. Nah, ini adalah alat kendang India yang namanya tabla. Nah, ini sama persis ya seperti yang digunakan seperti yang kita kenal dengan kendang koplo. Nah, itu merupakan suatu kebudayaan atau proses akulturasi yang bukan hanya bersatu dalam monumen saja, tapi dalam juga kegiatan masyarakat, seni dan sebagainya sangat dipengaruhi. Kemudian ada cerita pewayangan. Nah, merupakan suatu produk khas dari Indonesia, tapi dalam cerita yang berada dalam pewayangan itu merupakan cerita-cerita yang ada di belahan bumi India di sana. Kita lihat bahwa tahu tentang Ramayana, kemudian Mahabharata, itu sangat mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Jadi ketika mereka datang ke Indonesia, mereka juga membawa kebudayaan yang ada di mereka, dan kemudian membentuk suatu kebudayaan baru, atau istilahnya membentuk suatu proses akulturasi yang ada. Nah, kemudian ada pengaruh agama Islam. Agama Islam itu masuk pada abad ke-13 awal masuknya. Ada juga yang menyebutkan abad ke-7. Nah, tapi yang pas puncak-puncaknya itu Islam itu masuk pada abad ke-15. Abad ke-15 Islam itu mulai masuk ke wilayah-wilayah dengan pengaruh Hindu-Budanya rendah, sehingga Islam bisa masuk ke sana dengan mudah. Di situ mulai ada percampuran. Adapun daerah-daerah yang memang sulit dimasuki, tetapi dengan proses yang panjang, proses yang bertahun-tahun, itu masih bisa diatasi. Nah, dengan apa? Dengan adanya proses pencampuran. Seperti hal yang kita ketahui bahwa para Sunan yang ada di Indonesia, mereka melakukan dakwahnya itu ada yang menggunakan media gamelan, atau yang kita kenal dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang itu menggunakan alat musik sebagai media dakwah. Nah, itu adalah suatu proses akulturasi atau proses pencampuran budaya yang membentuk suatu kebudayaan pula yang ada di Indonesia juga. Kemudian ada pengaruh budaya Barat. Nah, pengaruh budaya Barat ini sangat ditentukan oleh negara-negara dari Eropa terkait kepada penjajahan, kemudian pada perdagangan sudah jelas ya. Nah, kita bisa melihat budaya-budaya Barat yang ada di Indonesia itu adalah berupa peninggalan-peninggalan, bukan hanya peninggalan, tapi juga berupa kegiatan-kegiatan aktivitas yang ada sampai sekarang. Yang kita lihat seperti apa? Contohnya adalah kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah menggunakan meja dan kursi, itu merupakan suatu warisan kebudayaan, proses pembelajaran yang ada dari Barat. Walaupun pada kenyataannya ada beberapa norma-norma yang tidak sesuai, atau beberapa orang menyebutkan bahwa
budaya-budaya asing yang berada dari barat itu tidak cocok untuk ada di Indonesia karena beda pemahaman-pemahaman yang ada. Nah, kemudian ada pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan di Indonesia dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada pariwisata budaya-budaya yang lumayan banyak, ada tarian, lagu, bahasa, kesenian, rumah adat, senjata, pakaian, alat musik, makanan, olahraga, dan bentang alam. Nah, kita bisa melihat dari tarian. Tarian yang terkenal dari Indonesia itu yang pertama ada tari Saman, kemudian tari Kecak yang dari Bali. Nah, kemudian ada lagu. Lagu juga merupakan salah satu daya tarik tersendiri di mana tiap daerah itu memiliki lagu-lagu yang berbeda. Kemudian bahasa. Nah, bahasa ini sekarang sudah memang sudah menjadi hal yang wajib, sudah menjadi mulok di bahkan sekolah-sekolah. Ada muatan lokal bahwa setiap sekolah itu wajib menerapkan mata pelajaran dengan masa masing-masing. Kalau misalkan Jawa Barat dengan Sunda, kemudian Jawa Tengah dan Timur menggunakan bahasa Jawa, seperti itu ya. Nah, kemudian ada kesenian. Nah, kesenian itu banyak sekali kesenian-kesenian. Jika kalian melihat kesenian itu misalkan dalam seni, apakah itu seni musik, tapi lebih dominan itu seni musik ya kalau misalkan kita melihat dari bidang keseniannya. Nah, kemudian ada rumah adat. Nah, di sini memang sangat jarang sekali rumah adat yang bisa kita temui. Tapi salah satu rumah adat yang bisa kita temui adalah rumah Toraja atau disebut dengan tongkonan. Ini merupakan salah satu rumah adat yang masih ngehits sampai sekarang ya. Karena memang ini untuk biaya membuat rumah seperti ini mahal sekali ini. Mahal sekali. Ini juga menjadi salah satu ciri khas yang bisa kita lihat bahwa beberapa daerah masih sangat kental dengan budaya-budaya. Kemudian ada senjata. Kita bisa melihat senjata-senjata yang memang masih sering kita lihat itu keris, berupa keris ya. Keris. Nah, keris itu juga memang salah satu senjata yang memang sekarang tidak banyak digunakan orang untuk kegiatan beraktivitas, tapi lebih kepada pajangan-pajangan ya. Tapi yang bisa kita lihat memang itu juga salah satu hal yang sangat sangat menarik bagi kegiatan masyarakat, apalagi ketika si senjata tersebut dijadikan suatu hal yang sangat mistis seperti misalkan kegiatan nyuci keris ataupun hari-hari tertentu yang memang berhubungan dengan senjata. Kemudian ada pakaian. Nah, ini merupakan suatu pakaian adat yang bisa kita lihat. Kita bisa lihat misalkan kalau pakaian adat itu biasanya digunakan pada kegiatan-kegiatan kesenian biasanya kalau di Indonesia ataupun pada kegiatan-kegiatan pernikahan, acara-acara seni. Bisa kita lihat kalau misalkan orang yang menikah itu bisa kita lihat bahwa mereka menggunakan baju-baju adat seperti menggunakan kebaya, kemudian pangsi dan sebagainya. Tapi memang beberapa daerah sekarang sudah formal ya, banyak yang menggunakan sistem pernikahan yang modern, tapi juga masih sering di beberapa daerah-daerah di kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia itu masih menggunakan masih menggunakan pakaian-pakaian lokal khas sekali ya pernikahan dengan tata cara pernikahan yang sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat di mereka. Nah, ini merupakan pakaian-pakaian adat yang digunakan dalam sistem pernikahan. Nah, ini sangat menarik ya. Bahkan orang luar juga sangat ingin melihat misalkan kegiatan-kegiatan pernikahan yang memang berbeda dengan mereka. Nah, kemudian ada alat musik. Alat musik yang bisa kita lihat yang paling kita lihat itu ya itu gamelan ya. Gamelan, kemudian alat-alat yang saat ini sudah bercampur modern itu adalah musik dangdut. Ya. Musik dangdut itu sangat sekarang sudah familiar ya menjadi
orang sudah banyak tahu kalau misalkan musik dangdut, oh berarti dari Indonesia. Terus itu banyak orang yang sekarang di beberapa negara suka dengan musik dangdut. Bahkan sudah banyak orang-orang yang mengcover ya. Kalau misalkan kita melihat di YouTube, orang-orang itu sekarang melihat video reaction ataupun yang lainnya. Kemudian olahraga. Nah, olahraga ini yang ada di Indonesia itu berupa silat. Silat ya. Kalau ada silat itu kadang olahraga silat itu dipandang menjadi tarian bukan, olahraga bukan karena bentuk bela diri tapi menggunakan seni musik, misalkan menggunakan kendang. Itu juga salah satu hal yang berbeda dari negara lain. Punya 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 tatan olahraga yang bisa dijadikan sebagai tarian, tapi memang itu adalah seni bela diri. Kemudian bentang alam. Bentang alam ini sangat terus sekali di Indonesia. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali yang menjadi khas di Papua, misalkan dengan Raja Ampatnya, kemudian Pantai Bali, kemudian pantai-pantai yang lain, pegunungan yang banyak sekali di Indonesia. Itu menjadi salah satu pariwisata budaya. Selanjutnya ada objek yang bisa dimanfaatkan. Nah, objek-objek ini merupakan suatu objek yang bisa dimanfaatkan bagaimana cara kita untuk mempromosikan atau digunakan sebagai media, bagaimana cara kita mengajak orang untuk melestarikan kebudayaan. Ada iklan, periklanan misalkan, iklan-iklan yang menggunakan iklan. Sebenarnya saya lihat itu misalkan iklan rokok ya, iklan rokok itu misalkan dengan khas Indonesia gitu kan. Kemudian ada lagu. Nah, lagu itu yang sekarang itu lagu-lagu Jawa ya. Itu lagu-lagu Jawa sekarang yang lagi ngehits sekarang itu juga merupakan suatu objek pemanfaatan. Kemudian sekarang juga kalau di Sunda ada lagu-lagu yang menggunakan lagu bahasa daerah tapi dengan musik modern. Kemudian bahasa. Nah, orang sekarang tiap daerah itu kan udah udah menggunakan bahasa daerah, misalkan masih banyak sekali ya di negara di kita menggunakan bahasa yang lain, bahkan dalam bahasa Indonesia itu sudah menggunakan banyak serapan bahasa daerah. Seperti misalnya ngabuburit, itu kan berasal dari bahasa Sunda. Ngabuburit. Nah, kemudian ada kesenian. Kesenian juga sama seperti halnya tadi sudah dijelaskan. Kemudian pakaian. Nah, pakaian itu yang mendunia saat dari Indonesia adalah pakaian batik. Batik itu sangat khas sekali menjadi pakaian yang sangat khas bagi orang Indonesia. Kemudian permainan. Nah, kita bisa lihat ya di Mobile Legends itu kalau salah, di Mobile Legends itu ada gacha. Nah, ini dalam permainan Mobile Legends ya, kita bisa lihat nih. Ini adalah gacha. Gacha itu merupakan suatu legenda yang ada di Indonesia. Ini merupakan bisa dijadikan suatu wadah bagaimana ternyata di Indonesia itu ada tokoh yang seperti ini, seperti itu ya. Sangat menarik kalau menurut saya sekarang dalam perkembangan teknologi yang sudah sangat maju. Nah, seperti ini tokohnya ya. Desain gacha di sini. Kemudian ada video dan film, misalkan film dan bisa kita lihat adalah video sekarang sudah banyak menggunakan khas silat, misalkan ada film yang saya lupa lagi film apa namanya, tapi itu menggunakan teknik-teknik silat yang berada di Indonesia. Kemudian ada pertunjukan, sudah tahu lah ya, misalkan pentas seni. Kemudian pada SEA Games 2018 ada pertunjukan tarian yang luar biasa sekali ya. Kemudian ada musik sudah jelas dangdut kalau nggak salah ya, musik dangdut itu sangat. Kemudian percetakan, layanan komputer, televisi, dan penelitian. Nah, itu paling pembelajaran dari Bapak ya. Segitu paling ya. Terima kasih anak-anak telah ya, sekian pembelajaran dari Bapak. Kemudian ada tugas ya. Tugasnya itu yang pertama buat peta persebaran kebudayaan Indonesia, kemudian sebutkan contoh-contoh ekonomi kreatif yang dalam bidang kebudayaan di daerah masing-masing. Itu tugasnya minggu depan dikumpulkan.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tetap sehat dan jaga jarak. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.